min RT per NF ton. Produk pereaktan. Sehingga pada kondisi standar kita kenal pakai log di sini 0,92 atau 0,591. Kita gunakan aja sepakat 0,091 per N. Ya. Kemudian pada kondisi yang tidak standar, yaitu konsentrasinya 0,01 M dan juga C-nya 0,1, maka reaksi E-cell-nya sama dengan E0-cell, sama dengan min 0,0591 per N log Seng 2 positif plus CO2 positif, maka E-cell-nya sama dengan 1,10. Kalau kita lihat di sini adalah min 0,0 dan 1 per 2 kali min 1. Jadi nilainya akan di bawah 1,10 volt terhadap SAE. Apakah reaksi, kalau kita lihat di sini, apakah reaksi berikut dapat berlangsung? Apa reaksi berikut berlangsung spontan pada 25 derajat, Fe2 positif, bahwa Fe plus 2H positif menjadi Fe2 positif plus Bapak mohon maaf, suaranya di-mute. Bapak mohon maaf, share screen-nya terhenti, Pak. Dan suara Bapaknya tidak terdengar.
Nah, kamu aja yang share screen coba. Boleh, ntar aku tanya dulu ya ke si Bapak ya. Oke.
Oke, kita mulai lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Fe dalam Fe 0,1 volt bisa dihitung berapa potensialnya. Kemudian Al dalam Al 3 positif yang berisi 0,1 M. Caranya sama, bisa dicoba. Kemudian di bawah ini juga bisa dicari berapa potensial selnya. Dan juga bagaimana reaksi selnya, yaitu reaksi anoda dan katodanya. Oke, kita coba. Yang kedua, kalau kita lihat yang pertama, reaksi selnya gimana? Ada sel, seng menjadi seng 2 positif. Dimasukkan juga bahwa platina dalam H positif menghasilkan gas H2. Reaksinya gimana? Dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Ya. Oke. Yang pertama apa? Seng. Jadi di anoda set N menjadi set N2 positif. Di katodanya adalah 2H positif plus 2 elektron menghasilkan gas H2. Selnya adalah katodik min anodik. Berarti 0 min 0,763. Berarti potensialnya adalah 0,063 volt terhadap SAE. Ya. Begitu pula bisa dicari berikutnya. Itu adalah pada kondisi enol selnya. Karena masih konsentrasinya 1 M. Untuk B dan F bisa dihitung dan bisa dicari. Ya. Kemudian kita lihat persamaan air. Dia akan setimbang juga. Terreduksi juga menjadi H2O, H2 plus 2OH-. Berdasarkan persamaan Nernst tadi bahwa E sama dengan E0 min 0,0591/2 log pH2 konsentrasi OH- kuadrat plus H2O kuadrat, di mana pH2-nya ada 1 atmosfer, konsentrasi H2O kuadrat jauh lebih besar, sehingga E sama dengan E0 min 0,0591/2 log OH- kuadrat. Sehingga akan diperoleh hasil akhir E sama dengan E0 min 0,0591 pH plus 0,7. Begitu pula bahwa air juga bisa setimbang dengan O2 plus H positif, 2H positif plus 2 elektron. Sehingga di hasil akhirnya, kalau kita lihat ada positif dan ada elektron, maka garis ini akan sesuai dengan potensial dan pH. Sehingga besarnya potensial sama dengan E0 min 0,0591 pH. Begitu pula untuk reaksi Fe 2 positif plus 2 elektron menggunakan persamaan Nernst, maka E sama dengan E0. Ya, kalau konsentrasinya berubah, maka ini tinggal ditambah. Kalau pada kondisi standar berarti adalah E sama dengan min 0,44 volt terhadap SAE. Kemudian ada beberapa reaksi Fe dalam air, yaitu mempunyai reaksi seperti ini. Kemudian berdasarkan reaksi-reaksi ini, bisa dihitung berapa delta G0-nya berdasarkan data termodinamika, yaitu delta G0 sama dengan reaksi sama dengan delta G0, produk min delta G0 reaktan.
dari delta G0-nya ketemu, maka E selnya bisa dicari. Kalau E sel bisa dicari, maka akan diperoleh juga di dalam lingkungan tertentu hubungan antara pH dan potensial. Ya. Jadi cari delta G0 untuk setiap zat reaksi di atas, kemudian hitung harga E0, yaitu dengan persamaan tadi bahwa delta G min NS. Kemudian untuk setiap reaksi dapat dibuat grafik potensial terhadap pH yang disebut dengan diagram Purbig. Diagram EPH untuk Fe dalam sistem air dan Al dalam sistem air juga bisa digunakan dalam slide berikut terhadap SHE, di mana setiap logam dalam air akan mempunyai bentuk yang berbeda tergantung pada sifat logam dalam air. Ini adalah Fe di dalam air, contoh yang ini adalah Al dalam air. Ar, seng itu punya hampir sifat sama. Kalau kita lihat di sini pada Fe dalam air, garis-garis ini adalah menunjukkan garis keseimbangan. 0, min 1 itu adalah nilai dari log harga. Kalau kita lihat log Fe2 positif, konsentrasinya 1M, maka nilainya 0. Jadi angka 0 ini adalah dari nilai log kali konsentrasi. Dilihat dari diagram potensial. Ini adalah potensial terhadap pH. Maka ini adalah daerah Fe. Di bawah itu adalah Fe. Kalau Anda lihat gambar. Kalian materinya udah punya kan ya? Oke. Kemudian dalam bentuk ion, itu adalah daerah terkorosi atau daerah aktif. Sedangkan Fe2O3 itu daerah pasif. Sedangkan pada Al, juga Al3 positif, itu daerah korosif karena berupa ion. Kemudian di bawah ini adalah daerah imun, yaitu Al yang stabil. Kemudian pH sekitar 7, Al itu pasif, artinya netral. Pasif artinya logam Fe membentuk selaput pasif, yang dimana sifat dari lapisan pasif untuk Al mampu melindungi korosi berikutnya. Oleh karena itu, Al tahan pada pH netral. Tetapi pada pH basah, Al bereaksi lagi, dia tidak tahan. Karena membentuk ion aluminat. Yaitu bedanya, kalau Fe pada pH tinggi tetap membentuk lapisan pasif, lajunya rendah. Tetapi kalau Al pada pH tinggi dia terkorosi atau larut. Ini ambil contoh, ini suatu diagram Fe2O3 dan Fe2 positif. Ada air, jadi ini garis pertama, ini adalah merupakan keseimbangan air. Ini air terhadap H2, sedangkan di bawah garis yang kedua adalah air terhadap O2. Di layar masih muncul? Masih, Pak. Halo? Layar masih muncul? Ada, Pak. Ada? Oke. Ya. Kemudian dari persamaan di atas, itu adalah Fe2O3 dan lihat gambar di sebelah di diagramnya. Kemudian Fe2 positif daerah terkorosi, itu keseimbangannya.
Maka akan diperoleh juga kesetimbangan garis yang miring, itu adalah E sama dengan E 0,0591, log FE 2 positif min 0,0591 pH. Diagram EPH, jadi kalau kita lihat tadi, daerah imun aktif dan pasif. Imun artinya stabil, aktif artinya terkorosi, pasif adalah membentuk lapisan Al2O3 yang lebih tahan terhadap korosi. Atau dengan laju korosinya rendah. Potensial diagram EPH adalah potensial sel logam terhadap pH larutan, di mana diagram ini dihasilkan dari persamaan Ness. Diagram EPH untuk sistem Fe dalam air bisa kita lihat, Fe dalam asam, kalau kita lihat gambar, pH lebih kecil 7, ya, aktif, lebih besar dari min 0,4 volt terhadap SAE, maka daerah aktif atau daerah terkorosi. 7. Fe terpasifkan. Sedangkan Fe-nya potensial standarnya adalah min 0,44 volt terhadap SAE. Apabila potensial Fe lebih kecil daripada min 0,44 volt, imun. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Bapak boleh ke slide sebelumnya, Pak. Penggunaan diagram EPH, yaitu untuk memprediksi kondisi logam pada pH lingkungan dengan potensial yang diketahui. Untuk memprediksi metode pengendalian logam di lingkungan air, memprediksi reaksi kimia yang terjadi pada daerah kesetimbangan logam. Juga memprediksi produk korosi di lingkungan pelarut air, menghitung energi yang terjadi pada daerah korosi. Ini kita lihat kondisinya, bisa kita prediksi. Kondisi Fe pada potensial min 0,44 volt, Anda lihat gambar, pada pH 11. Anda lihat, tunjukkan gambar yang ada di gambar. Maka Fe berada pada daerah terpasifkan. pH 9, daerah terpasifkan artinya dia tidak terkorosi atau dengan korosi yang pasif-pasif. Tapi kalau Fe dalam larutan asam, pH-nya 3. Anda tarik di garis, kemudian potensialnya min 0,44 volt. Maka Fe-nya sebagai Fe2 positif. Berarti kondisi Fe mengalami korosi atau pada daerah aktif. Tetapi pada pH 7 lingkungannya potensialnya min 0,670 volt, berarti di bawah potensial 0,44 volt, maka Fe berada pada daerah imun. Ya, itu sebagai contohnya. Ada pertanyaan?
Halo, masih bergabung? Ada pertanyaan? Halo? Cukup, Pak. Cukup Kalau ya? dari saya cukup, Pak. Oke, silakan sekarang tentukan kondisi logam. Apakah pasif, imun, atau terkorosi? Silakan. Nomor 1, gimana? Alifah? Sebentar, Pak. Yang aktif kasih bonus ya. Sebutkan namanya, terus daerahnya. Silakan. Saya nomor 1, FE-nya dalam asam bukan, Pak. Terus Ya. Dalam masa potensialnya, kondisinya seperti apa? Itu kan kondisi terkorosi, logam Fe. Hah? terkorosi. Terkorosi. Siapa? Najwa, Pak. Ya. Najwa, Pak. Najwa. Oke, silakan. Terus? Yang kedua? Oke, nomor absen atau nama? Sebutkan. Yang jawab. Yang kedua, kondisinya P4, logamnya 0, potensialnya 0,106. Hah? pH-nya 4 asam, Pak. Potensial logamnya 0,106 itu berarti terkorosi juga, Pak. Terkorosi. Siapa? Najwa, Pak. Oke, terus. Berikutnya, 3. Kalau pH-nya 8 berarti basa. Untuk itunya, Pak, terkorosi juga atau Nomor 3. Anda lihat gambarnya, nomor 3. Imun, Pak. Hah? Daerah imun, Pak. Ya, betul, daerah imun. Siapa? Revaldi, Pak. Absen 23, Pak. Oke, Revaldi. Ya. Oke, yang keempat. 14, potensialnya min 0,348. Ya, dari gambar tadi. imun, Pak, termasuknya. Nah, kita lihat. Benar Korosi gitu, juga, Pak. imun? Hah? Korosi juga, Pak. Nah, coba. Pasif, Rasakan Pak. daerah apa? Pasif. Jadi ini ngelihatnya 14 tarik ke atas. Berada pada daerah pasif-pasif. Berarti daerahnya apa? Pasif. Oke. Siapa tadi? Santa, Pak. Hah? Santa. Santa. Oke. Berikutnya nomor 10. Nomor 5. pH 10. Potensialnya min 0,165. Gambarnya udah punya kan? Materinya ini Anda tarik aja ke atas. Aktif bukan, Pak? Ya, aktif pasif. Kalau kita lihat 10 itu sebetulnya cenderung ke pasif ya. Masih ke pasif karena batasnya ini toh. Ya, ini tuh baris keseimbangan. Jadi 10 Anda taruh ke sini, pH-nya 0,1 jadi pada daerah pasif. Oh, Ya. pasif. Ya, masih pasif. Terakhir. pH 7. Imun. Hah? Daerah Imun apa? bukan.
Imun. Imun itu di bawah min 0,44, sedangkan ini di atas min 0,44. Berarti pada daerah Aktif. Ya, daerah aktif berarti terkorosi. Oke ya, jelas ya. Oke. Ini evaluasi sedikit. Yang pertama, silakan. Tuliskan reaksi anodik dan katodiknya. Yang jawab, halo, silakan. Anodik katodik, yang A. Yang anodiknya Pak, Fe menjadi Fe2+. Katodanya apa? Anodanya Fe, katodanya Pb Pak. PbCl2. Pb2+. Pb2+ timbang 2 elektron menjadi Pb Pak. Oke. Silakan. Siapa tadi? Nadia juga. Atau yang lain? Iya Pak. Oke, Bapak lempar. Yang B, silakan Ardika. Oke. Silakan Ardika, anodik dan katodik. Yang B, silakan. Bisa? Axel. Pak, anodanya AL. Katodanya CU. Ya, reaksinya. Ulang lagi, coba. Ya, Pak, reaksinya. Yang B, ya. Yang nomor 1, yang B itu kan AL menjadi AL3+ ditambah 3 elektron. Kalau yang AL-nya AL menjadi AL3+ ditambah 3 elektron. Oke. Itu anoda. Katodanya. Kalau katodanya CU2+, CU2 plus 2E sama dengan CU. Ya, oke ya. Betul ya. Jadi itu reaksi anoda dan katodanya. Ya, Pak. Oke, berikutnya. Berapa selnya? Atau tuliskan dulu katoda dan anodanya. Desti. Silakan. Yang Siapa, A, Pak? Desti. Besti. Apa Desti? Ada? Desti. Besti. 7, nomor 7. Iya, Pak. Saya nomor 7. Anodanya di Zn. Reaksinya Zn jadi Zn2+ ditambah 2 elektron negatif. Terus? Untuk katodanya di Ni, reaksinya Ni2+ ditambah 2 elektron jadi Ni. Oke, selnya berapa? Bentar, Pak. (0,513) Pak. Itu 0, ya.
Yang nomor 3 sekarang, bagaimana kondisi logam apabila potensial logam baja jika potensial terukur sekian kondisinya? Silakan, Imam. Sebentar, Pak. Ini hanya mengukur aja, tahu kriteria proteksi berapa? Kriteria proteksinya itu kan kemarin tuh 0,758. Negatif 0,758. Negatif 0,758. Berarti kalau negatif 0,925 gitu? terhitungnya terproteksi. Tapi Ya, kemarin itu udah terproteksi. Kriteria proteksinya itu adalah min 0,85 terhadap CSE, ya. Ada kan? Lihat coba di poin di atas. Terus yang B. Gimana? Yang B berarti A. terkorosi, Pak. Ya, tidak terproteksi. Yang C, silakan. Yang lain, Muhammad Fauzan. Terproteksi atau tidak? Oke, Rasib. Halo, bergabung. Yang C, kalau terukur 0,026 volt terhadap CSE. Siti. Halo? Kedengaran suara Bapak? Oke. Saren. Gimana? tidak terproteksi, Pak. Tidak terproteksi karena di atas, iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, jelas ya. Kemudian yang 4. Tadi tentukan kondisi logam EW dalam larutan dengan pH tertentu. Kalau ini adalah min 0,245 misalnya. Dengan pH-nya 3. Ya, beda ya. Ini SAE di atas, ini di gambar tadi. pH 3, min 0,4. Kondisinya, Taufik. Ini yang tadi. Ya. Silakan. Ini ya, kayak ini ya. Oke, silakan. Ini ada. Oke. Widya. Widya bergabung? Iya, Pak. Ya, coba. Yang A, nomor 4. Oke. Aprilian. Nomor 2, ya Aprilian Bayu. Iya, Pak. Ya. Karena pH-nya 3 berarti di daerah aktif, Pak. Ya, daerah aktif atau daerah terkorosi. Oke. Yang B, min 0,675 dengan pH 6. Hari ini. Imun bukan, Pak? Ya, oke. Yang C, silakan. Fauzi. Dewi. Pasif bukan, Pak? Ya, pasif. Ya, pasif. Ya. Dewi, yang D. Gimana? 0,14 SAE pada pH 7. Pasif bukan, Pak?
Ya, pasif itu cenderung ke aktif pasif ya, pasif. Oke, bagus ya. Oke, beberapa hal itu bisa Anda pelajari, Anda lihat ya. Mungkin ada soal di bagian terakhir juga di materi kalian. Oke. Ya. Ya, ada pertanyaan? Dari Riko cukup, Pak. Cukup? Oke. Pak izin bertanya. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau yang diagram FPH itu tuh berlakunya hanya untuk tadi kan di contohnya Ya, silakan. Di contohnya FE sama AL hanya berlaku untuk kedua itu atau logam yang lain juga bisa, Pak? Ya. Sebetulnya itu bisa ya, itu bisa untuk semua logam. Hanya yang kita lebih cenderung logam apa? Logam Fe. Al juga punya tadi, contohnya Seng juga punya, tapi mempunyai sifat yang berbeda sehingga grafiknya juga berbeda. Jadi semua logam di dalam air mempunyai gambar yang berbeda-beda karena reaksi dalam air berbeda dan potensialnya juga berbeda. Kira-kira seperti itu. Oke? Oke, Pak. Itu Terima ambil kasih. contoh itu Fe saja karena korosi. Kenapa Fe? Karena salah satu Fe ya. Oke, ada lagi? Ya. Sekarang mengenai kinetika korosi. Jadi kinetika korosi lebih cenderung adalah mempelajari tentang laju reaksi. Muncul di layar? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum. Ya, jadi kinetika reaksi itu adalah berbicara mengenai laju korosi. Kalau kita apa yang dimaksud dengan laju korosi? Sudah muncul? Belum muncul. Belum Ya. ada, Pak. Apa yang dimaksud dengan laju korosi? Yaitu berkurangnya massa material persatuan luas dan waktu. Atau berkurangnya panjang persatuan waktu. Ya, jadi satuannya adalah MDD, itu adalah miligram per D per desimeter persegi, atau berkurangnya panjang persatuan waktu, MPY, itu adalah mils per years, atau milimeter per years, mm per years, MPY. Ya. Udah ya, di layar udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Kemudian penentuan laju korosi, ya tadi
dapat ditentukan dengan dua hal, yaitu berdasarkan metode kehilangan berat dan metode polarisasi. Metode kehilangan berat, silakan ditulis bahwa laju korosi sama dengan B per A kali T. Ini rumus dasarnya, atau B per A kali T kali D. Di mana W adalah berat yang hilang, A adalah luas permukaan yang terkorosikan, T adalah waktu pengkorosian, D adalah densitas. Menurut ASTM juga laju korosi sama dengan 534 W per D kali A kali T dengan satuan MPY, yaitu MPY, yaitu miles per year. Nilai 534 adalah konversi. Ya. Itu, jadi ada dua hal itu. Ambil contoh, misalnya pengkorosian logam, pemotongan logam, kalau kita lihat 2 cm per 7 cm. Luasnya berapa? Luasnya 7. Iya, Pak. Luasnya 14 cm. Itu luas permukaannya berapa? 14. Luas permukaannya. Permukaan logam. Logamnya 14. 14, Pak. Yakin. Logam itu dalam bentuk plat 1 permukaan, 2 permukaan. 2, Pak. Plat 2. 2, berarti dikalikan 2 ya. Oh. Iya, Pak. Oke, jadi ditulis itu pemotongannya, luasnya adalah 28 cm kuadrat. Oke, tebalnya yang ini. Kemudian sebelum dikorosikan, biasanya permukaan logam yang kotor itu dilakukan perlakuan mekanik. Perlakuan mekanik bisa dibersihkan dengan macam-macam cara, misalnya dengan kertas abrasif, dengan pengamplasan. Itu karena bendanya kecil. Kalau besar bisa juga menggunakan sandblasting, yaitu ditembakkan kotoran-kotoran yang ada, produk korosi maupun sisa-sisa yang lain. Kemudian yang karat yang tidak bisa dibersihkan dengan secara mekanik tadi, dibersihkan secara kimiawi yang disebut dengan pickling. Misalnya dicelupkan dalam asam atau biasanya asam klorida atau asam sulfat encer sekitar 10% atau hanya sekitar 1 M. Mungkin ya. Kemudian dibersihkan juga lemaknya yang kotor, biasanya plat-plat supaya tidak terkorosi itu dilapisi dengan oli atau dilapisi dengan grease ya. Itu dibersihkan biasanya di dalam larutan sabun atau basah supaya grease-nya itu hilang. Setelah bersih, kemudian ditimbang. Ya. Tadi misalnya terus dikorosikan seperti ini, waktu pengkorosian sekitar 35 hari. Betul ya? Setelah 35 hari, produk korosinya dihilangkan. Pembersihan produk korosinya dalam NaOH 10%. Pada suhu 70 derajat Celcius diperoleh berat besi yang konstan. Jika berat besinya awalnya adalah 5,2365 gram dan berat setelah pengkorosi tadi 9825 gram, waktu pengkorosian berapa? 35 hari. Tentukan laju korosi dalam MDD atau MPY.
milimeter per year. Silahkan dihitung. Tuh, Pak. Iya, silakan. Untuk W-nya berarti W2 kurang W1 atau cukup W2-nya aja, Pak? Ya W2 kurang W1, W1 kurang W2 karena yang hilang toh. W adalah berat yang hilang. Hasil dari W1 kurang W2 tuh hasilnya 2543. Oke, terus
Ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Kira-kira seperti ini. Ya. Pak, izin tanya Pak. Pak. Ya. Ya, Izin silakan. tanya Pak. Ini untuk A yang alas ya Pak, alas dan tinggi Ya. Pak itu ya. Nah itu dari Ya. diketahui di ini Pak, di soal Pak. Ya. Yang mana Pak ya? Reko kurang Oh, paham. ini tadi tuh. Oh ya, yang tinggi Tadi itu yang perhatikan dari ini enggak? 7 kali 4. Kan dari Ya, sini 7 kali dah. 2 ini Pak. Lah ini dah. Iya Pak. Nah, tadi kan pengurusiannya kan dari ini dah. Ya. Iya. Itu dikonversi menjadi 7 kali 2 kali 2 karena 2 permukaan toh. Iya Pak. Tapi coba Pak. Berapa? 28 cm kuadrat. Betul toh? Iya Pak. Oke, 28 cm kuadrat. Anda tulis dulu supaya paham. Ya. Oke, terus waktunya 35 hari. Betul? Iya Pak. Oke. Nah, ini dibersihkan. Ternyata timbang W1-nya sekian, W2-nya sekian. Densitas diketahui, hitung dalam MDD dan MPY. Oke, W-nya berapa? 0,2543. Benar enggak? Iya Pak. Ya. Benar Pak. Tiga gram atau 254,3. Kemudian W sama dengan WA kali T. Itu rumus awalnya. W-nya adalah miligram, 254 miligram per desimeter berapa? Ya, jadikan desimeter. Kemudian 35D, hari D, sama dengan 25,94. Pak. Ya. Oh, saya salah paham, Pak. Tadi di belakang DM itu ada 2. Riko kira itu tuh angka tambahan dari yang hari itu, Pak, 35 hari. Ternyata itu kuadrat, Pak, maksudnya ya, DM kuadrat. Iya. Oh. DM kuadrat. Iya, ya, Pak, siapa? Paham, Pak, berarti A itu menunjukkan si luasnya, si T itu waktu dari pencelupannya, Pak, ya? Ya. Iya, Pak. Oke. Oke ya, cukup ya. Untuk konversi satuannya itu harus ke dalam miligram, Pak? Itu tergantung satuannya. Satuannya apa? Tadi kan MDD itu artinya miligram per desimeter kuadrat per D. Sedangkan MPY milimeter per years. MPY miles per years. Oh iya Pak. Ya. Mengikuti ini Pak ya? Mengikuti satuannya. Satuannya, ya Pak. Oke ya. Cukup Pak. Oke, karena waktunya habis, mungkin sekian dulu dan
Tolong dipelajari, kemudian ada tugas yang kedua yang harus dikumpulkan juga untuk minggu depan. Ya. Oke, sekian dulu dan terima kasih kalau nggak ada pertanyaan. Masih ada? Oke, masih ada? Kalau tidak ada, sekian dulu, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Izin Pak, tugasnya Pak. Ya, nanti saya share sama iya. materi ini dipelajari ya. Ya baik Pak.